Setelah misi Irian Barat selesai, Soekarno berpaling ke Malaysia lewat konfrontasi dengan semboyan Ganyang Malaysia karena Soekarno tidak setuju dengan Federasi Malaya. Hal ini terkait ke kisah pengorbanan dua prajurit kesatria pemberani yakni Usman dan Harun dari KKO Angkatan Laut, yang di satu sisi Singapura menganggap mereka teroris, tapi di sisi Indonesia Usman Harun adalah pahlawan. Bahkan ketika Indonesia menamakan satu kapal perang Angkatan Laut terbaru dengan nama KRI Usman Harun, negara Singapura protes dan melarang KRI tersebut masuk Laut Singapura. KRI Usman Harun masih bertugas sampai sekarang. Kejadian bom Singapura pada 17/10/1968, prajurit RI Usman Harun digantung. Kejadiannya pada 10 Maret 1965. Situasi sore di negara Singapura mendadak kelam. Bom meledak di dalam gedung McDonald House, Orchard Road, Singapura. Ledakan kuat itu menggelegar, mengguncang gedung-gedung, mengoyak dinding dan tangga, serta meruntuhkan pilar bangunan. Bahkan semua mobil yang terparkir di halaman gedung itu juga rusak. Demikian pula dengan kantor Komisi Tinggi Australia, Australian High Commission. Berdasarkan pemeriksaan terhadap bangunan yang hancur, bom diketahui merupakan bahan peledak nitroglycerin dengan bobot sekitar 9-11 kg. Demikian yang dilansir situs Singapore Infopedia. Saat kejadian, ratusan karyawan The Hong Kong and Shanghai Bank juga nasabah sedang sibuk bertransaksi. Akibatnya 3 orang tewas dan 33 lainnya terluka. 2 korban tewas diantaranya seorang sekretaris bank bernama Elizabeth Chow, umur 36, dan asistennya Juliet Goh, umur 23. Sedangkan 1 korban jiwa lainnya seorang sopir bernama Mohammed Yasin bin Kesit, umur 45 tahun. Berdasarkan penuturan saksi mata, bom meledak dari sebuah tas travel yang berada di lantai mezanin gedung hingga akhirnya terungkap pelaku berjumlah 2 orang yang merupakan prajurit Korps Komando Operasi KKO, sebutan untuk pasukan marinir pada era Presiden Soekarno. Mereka adalah Usman bin Muhammad Ali dan Harun Said. Kedua tentara tanah air tersebut ditangkap di perairan saat hendak melarikan diri dari Singapura. 3 hari kemudian setelah insiden berdarah itu mereka pun ditahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam melancarkan aksinya, Usman dan Harun menyamar berpakaian seperti warga sipil, bukan marinir. Mereka masuk ke gedung McDonald House, masing-masing menaruh bahan peledak di tangga lantai mezanin sekitar area lift. Setelah memasang timer, mereka meninggalkan gedung sekitar pukul 15.00 dan naik bus. Bom pun meledak beberapa menit kemudian. 7 bulan kemudian, tepatnya 20 Oktober 1965, Usman dan Harun dinyatakan Hakim Pengadilan Singapura bersalah atas insiden pengeboman McDonald House. Kasasi yang diajukan mereka ditolak Pengadilan Federasi Malaysia pada 5 Oktober 1966. Permintaan terbuka Presiden kala itu Suharto yang menggantikan Soekarno. Permintaan kepada Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew agar memberikan keringanan hukuman kepada Usman dan Harun, itu pun ditolak. Mereka kemudian digantung pada tanggal 17 Oktober 1968. Setibanya di Indonesia, jasad keduanya disambut secara besar-besaran. Di mata Singapura, Usman dan Harun dikenal sebagai teroris, tapi bagi Indonesia sebaliknya, Usman dan Harun merupakan pahlawan nasional. Lantaran tindakan mereka dianggap sebagai perlawanan Indonesia di bawah Presiden Soekarno menentang penggabungan Federasi Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam satu Malaysia yang sebenarnya menjadi kontrol Inggris. Tak pelak, eksekusi mati 2 prajurit tersebut memicu kemarahan besar rakyat Indonesia. Kedutaan Singapura di Menteng, Jakarta dirusak massa menggunakan bambu runcing.
Situasi kala itu memanas. Hubungan mereda setelah Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew memenuhi permintaan Presiden Soeharto untuk menabur bunga di makam Usman dan Harun. Demikian seperti dimuat dalam Straits Times. Akan tetapi hubungan Indonesia dan Singapura kembali panas pada tahun 2000-an. Setelah Indonesia memberikan nama Usman dan Harun untuk KRI, kapal perang Republik Indonesia. Kini ketegangan itu telah meredah meski TNI tetap memakai nama dua prajurit tersebut untuk nama kapal KRI. Dengan kejadian ini, mantan Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta mengambil sikap tegas dengan keputusan Singapura yang menjatuhkan hukuman mati kepada Serda, Usman, dan Kopral Harun. Hatta bersumpah dia tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di Singapura. Hatta menepati janji sumpahnya tersebut sampai akhir hayatnya. Sumpah itu bertahan selama 12 tahun. Dari 1968 sampai 1980. Sumpahnya dipegang teguh oleh Hatta. Sersan 2 KKO Anomerta Usman Janatin bin Muhammad Ali lahir di Duku Tawangsari, Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Jawa Tengah, 18 Maret 1940. Meninggal di Singapura pada tanggal 17 Oktober 1968 pada umur 28 tahun. Dia adalah salah satu dari 2 anggota KKO, Korps Komando kini disebut Korps Marinir, yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Kopral 2 KKO Harun Thohir bin Mandar adalah salah satu dari 2 anggota KKO Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada kejadian terjadinya konfrontasi dengan Malaya. Harun lahir pada tanggal 14 April 1943 di Pulau Bawean dan meninggal 17 Oktober 1968 di Singapura.